rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan mengikuti akan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi Selasa 28 November 2023, dan pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 5 hingga yang ke-9 dengan tema harapan di tengah ancaman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu Bapa, karena Engkau boleh memberikan hari yang baru buat kami semua, sehingga kami diperkenankan oleh Engkau boleh berada di hari yang indah ini, dengan tubuh yang sehat diberkati tidak kurang apa-apa. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh bersama-sama dengan kami, Engkau boleh menuntun kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan tuntunan daripada Engkau. Kami mengundang Engkau masuklah ke dalam hati kami masing-masing Bapa, agar sebentar dikala kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mendengar dan memberitakan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 5 hingga yang ke-9. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, adakah harapan di tengah ancaman? Viktor Frankl, psikiater Yahudi, dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa di Auschwitz bersama 1.500 orang lainnya. Setibanya di sana,
1.300 orang termasuk orang tua, istri dan saudaranya dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Frank sendiri dibiarkan hidup di kamp, namun ia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Walau tersiksa lahir batin, ia bertahan. Mengapa? Karena ia punya harapan. Jerome Grossman, penulis The Anatomy of Hope atau Anatomi Harapan, menjelaskan bahwa harapan adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Harapan meyakinkan orang bahwa yang terbaik masih akan datang. Mordekai, walaupun tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Ratu Ester untuk membicarakan perihal ancaman pembinasaan yang dirancang Haman dan telah disahkan Raja Ahasiweros, tetapi dapat membahas rancangan maut itu lewat Hathach, sida-sida raja yang ditetapkan melayani Ratu Ester. Di lapangan kota, di depan pintu gerbang istana raja, Mordekai menceritakan segala yang dialaminya dan siasat Haman yang akan membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Raja Ahasweros. Melalui Hathach, Mordekai menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan baginda. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa selalu ada harapan bagi orang percaya yang tidak berputus asa. Walaupun harapan itu terasa kecil, tetapi bagi orang yang gigih, berusaha harapan itu adalah keniscayaan atau kepastian. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Jangan menyerah pada keadaan. Andalkan Tuhan Allah yang adalah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Dan teruslah berusaha dan berharap serta berpuasa dan berdoa. Harapan sangat penting. Maka taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan Allah yang tak berubah di segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, mengakhiri akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Bapa. Merasalah kami bahwa kasih setia yang Engkau sudah berikan buat kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan sebagian sapaan firman-Mu Bapa. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam kehidupan kami Bapa, tanpa firman-Mu maka hidup kami sia-sia adanya. Kami terus bermohon, biarlah Engkau senantiasa selalu dan selalu memberikan kekuatan buat kami. Pengharapan Engkau akan berikan buat kami semua, agar supaya dalam hidup kami diperkenankan oleh Engkau, dimampukan oleh Engkau, melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan Yesus, biarlah hari yang indah ini, sepanjang hari yang berjalan ini, kami dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami.
inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda pagi di pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama, kita akan pakai itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dikala kita akan beraktivitas hari ini, firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.